Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin penulis buat video tentang kehadiran Pak Arif Hidayat di channel lambat Oppo ya, Garage ya. Jadi channelnya spesialis 4x4, 4x4, 4WD, kendaraan off-road. Nah, di situ ada beberapa omongan yang mayoritas soal oli, tapi ada juga soal minyak rem. Kalau soal minyak rem, diomongkan bahwa kalau misalnya minyak rem dot 4 itu lebih anti air gitu. Jadi bahan utama dari minyak rem itu adalah glikol. Jadi glikol itu memang menyerap air. Tapi yang jadi masalah adalah ketika diklaim bahwa DOT 4 itu lebih tahan penyerapan air karena standarnya lebih tinggi, karena titik didihnya lebih tinggi. Nah, ini entah kenapa ada kesimpulan seperti itu, karena ya yang namanya DOT 4 itu masa pakainya juga gak beda jauh dengan DOT 3 karena sama-sama menyerap air. Problem ketika menyerap air itu ya banyak, bisa ada karat, bisa ada kerak kotoran pada sistem remnya. Tapi seharusnya itu disalahkan pada merek ya, karena formulasi minyak rem antara merek satu dengan yang lain itu beda. Kompatibilitas terhadap seal pun tergantung pada merek juga atau tipe. Jadi formulasi sangat mempengaruhi kompatibilitas minyak rem terhadap seal, mempengaruhi efek-efek munculnya karat dan seterusnya. Yang salah itu adalah bila kemudian dibilang bahwa minyak rem yang standarnya tinggi itu lebih tahan air. Disebutkan bahwa air ini yang bikin minyak rem jadi mudah mendidih, kemudian bikin rem blong. Ini salah saya. Salah karena ya yang DOT 3 pun dalam kondisi baru NIS itu kemungkinan rem blong ketika dipakai terus menerus itu tetap ada. Yang DOT 4 pun tetap ada. Bedanya adalah kalau DOT 4 itu titik didihnya lebih tinggi, sehingga kemungkinan untuk remblong itu lebih kecil. Dalam kondisi sama-sama baru, dalam kondisi nggak ada airnya. Yang DOT 4 sekalipun ada kemungkinan remblong, tapi kemungkinannya lebih kecil karena titik didihnya lebih tinggi. Jadi yang bikin nggak remblong itu adalah karena titik didihnya yang lebih tinggi. Ya tentu lebih baik lagi kalau ada sistem pendinginan pada kaliper, pada cakram, pada selang rem, dan seterusnya. Terus kemudian disebut standar yang lebih tinggi. Sistem standar rem itu agak aneh ya, karena angka ini enggak urutan gitu. Jadi di atasnya DOT 3 itu adalah DOT 4. Tapi di atasnya DOT 4 bukan 5, tapi 5.1. Jadi yang kompatibel itu adalah dari 3, 4, terus 5.1. 5.1 masih lebih kompatibel. Cuma entah mengapa di Indonesia kok jarang 5.1 ya. Mungkin masalah kompatibilitas barangkali ya, karena memang karena standar titik didih yang jauh lebih tinggi, tingkat kompatibilitasnya lebih menuntut. Walau tentu
kalah dengan DOT5. Cuma DOT5 itu base oilnya adalah silikon, jadi kalau sistem pengeremannya enggak disertifikasi, ada kemungkinan masalah pada sealnya. Jadi harus tetap diperhatikan ya. Sistem rem seperti itu sekarang ke sistem minyak pelumasnya. Jadi kembali ya, Pak Arif itu mempromosikan penggunaan oli mesin yang encer. Alasannya adalah kondisi mesin dingin. Kondisi mesin dingin, terus sama efisiensi. Kondisi mesin dingin ini alasannya adalah karena ketika mesin dinyalakan, oli encer itu bisa jauh lebih cepat naik. Katanya kalau oli nggak cepat naik, itu bisa terjadi keausan. Kalau oli kental katanya bisa sampai 15 sampai 20 detik. Ini entah ya sumber informasinya dari mana. Karena yang namanya kerja pompa oli itu tidak dipengaruhi oleh kekentalan. Jadi satu, kekentalan oli itu pada suhu dingin itu sebenarnya nggak beda jauh. Dari uji yang penulis lakukan, uji kekentalan antara oli encer dengan oli kental itu oli encernya SAE 20 oli samping ya. Oli kentalnya adalah yang SAE 20 W50. Kalau kita pukul rata ya, beda kekentalan antara SAE 20 dengan 20 W50 itu adalah 2 kalinya. Jadi cuma 2 kali lebih encer, nggak sampai beda jauh. Jadi 2 kali lebih encer atau 2 kali lebih kental ini tidak berarti olinya bakal lebih lambat naik 2 kali. Karena apa? Cara kerja pompanya. Cara kerja pompanya itu betul-betul memaksa cairan untuk bergerak sesuai dengan putaran mesin. Jadi oli itu dipaksa lewat saluran yang pasti akan membuatnya mengalir. Jadi modelnya gak kayak apa ya, gak kayak baling-baling di kapal laut gitu ya. Kalau baling-baling kapal laut kan mendorong cairan bergerak ke belakang dengan putaran yang bebas ya. Sementara itu kalau sistem kerjanya pompa oli itu memaksa cairan itu melewati sesuatu, sehingga kalau ya RPM mesin sekian, ya pasti kecepatan cairannya sekian. Jadi hubungannya dengan putaran mesin. Kecepatan aliran cairannya tidak bergantung pada kekentalan, tapi bergantung pada RPM mesinnya. Jadi kalau dibilang lambat naiknya, ya enggak juga. Walau misalnya ya, itu salurannya kecil gitu. Oh, salurannya kecil, alirannya lambat, ya enggak juga. Karena ya cairannya dipaksa melewati sesuatu yang memastikan bahwa semua cairan itu berputar atau bergerak sesuai dengan RPM mesin. Hal ini juga beda ya dengan klaim dari Castrol. Jadi kalau klaim dari Castrol itu kan ya terkenal ya, yang ngomong sebagai oli, terutama Castrol Magnatec, oli yang bisa melindungi mesin dalam kondisi awal mesin dinyalakan. Selain itu juga stop start. Jadi nggak cuma awal mesin dinyalakan, juga ke mesin yang dilengkapi dengan sistem mati otomatis ketika berhenti. Nah, alasan dari Castrol itu terjadi karena olinya itu sudah ngalir turun, sudah menghilang dari part-part yang harus dilumasi.
Nah, katanya Castrol Magnatec ini punya zat yang spesial, eksklusif, nggak ada di pelumas lain, yang membuat olinya itu bisa tetap menempel di part yang dilumasi, part-part penting yang dilumasi. Selain itu juga ada pembuktian ya dari Castrol sendiri bahwa oli kental itu aman. Jadi produk yang ditawarkan bisa melindungi mesin dalam kondisi dingin itu tidak hanya oli 0W20 saja. Jadi Castrol Magnatec itu juga tersedia dalam kekentalan 20W50. Dan dari negara rilisnya itu ada negara-negara yang suhunya panas. Ada Meksiko, ada Amerika, Kolombia, di mana? Kanada nggak ada yang penulis. Jadi negaranya negara-negara yang iklimnya panas. Argentina itu juga ada. Nah, ini menarik ya, karena dari Castrol sendiri tidak menganggap bahwa oli kental itu bisa mengurangi perlindungan di kondisi mesin dingin. Jadi dari Castrolnya sendiri menunjukkan bahwa kendaraan itu masih perlu pakai oli 20W50. Sebagai buktinya adalah dia masih rilis, yang kalau kita lihat tanggalnya itu adalah tanggal 2025. Tanggal rilisnya masih 2025, tahun 2025. Jadi masih baru. Jadi masih relevan oli 20W50 itu di negara-negara iklim panas. Nah, tapi entah kenapa yang dari Pak Arifnya itu kemudian mengesankan bahwa harus pakai encer, harus 0W20 atau 5W30 gitu ya, atau bahkan 0W16. Nah, soal kehausan ini entah mengapa juga tidak diperhitungkan kehausan pada saat dipergunakan. Jadi pada saat dipergunakan, oli itu kan akan makin encer. Tergantung juga iklim di mana kendaraan itu dipergunakan, oli bisa akan jauh lebih encer lagi. Yang makin parah adalah ketika dia ngomong orang harus pakai oli full sintetik, karena di oli full sintetik itu ada polimer. Polimer itu disebut bisa mencegah pecahnya oli. Jadi disebut polimer ini yang bikin oli full sintetik itu oke. Nah, ini jelas sesuatu yang betul-betul salah ya, karena ini kebalikan. Justru karena keberadaan bahan yang polimer, maka oli itu jadi cepat rusak. Namanya adalah viscosity breakdown. Ini bisa kita buktikan kalau kita cari viscosity breakdown hubungannya dengan polimer. Kita cari kata-kata pelumas, kata-kata polimer, kata-kata viscosity breakdown. Nah, kalau kita cari dengan kata-kata itu, akan ketemu bahwa justru yang polimer ini yang bikin terjadi viscosity breakdown. Jadi pecahnya oli itu justru terjadi karena adanya polimer. Justru resep-resep oli yang baik itu pasti akan berusaha untuk menggunakan bahan polimer yang tahan pecah. Nah, sementara itu kalau dari komentarnya Pak Arif di channel dia sendiri, di channelnya wealthy.id, itu malah yang ingin dicari adalah viscosity index yang luar biasa tinggi, 180. Katanya oli Wealthy itu dia wajibkan untuk viscosity indexnya harus 180.
kalau nggak 180 ditolak gitu ya, nggak mau ditandatangani, nggak boleh dirilis. Sesuatu yang ya menurut penulis nggak tepat ya, karena untuk bisa mencapai viscosity index setinggi itu, kalau memang base oilnya bahannya masih kurang tinggi, nggak menggunakan bahan PAO ya, maka bakal butuh polimer yang banyak. Kalau pakai polimer yang banyak, yang terjadi adalah viscosity breakdown. Viscosity breakdown akan membuat oli lebih encer, jadi jauh lebih encer ketika pemakaian macet-macetan atau RPM tinggi atau jarak jauh. Ya, ini juga yang penulis rasakan ketika mencoba oli Welty ya. Penulis coba oli Welty cuma 1 kali, Welty Vigorous 10W40. Dibanding oli-oli lain, Welty Vigorous termasuk oli yang paling parah dalam hal shear stability atau ketahanan kekentalan. Karena ya biasanya oli yang penulis anggap buruk itu biasanya dalam 40 km sudah jadi terlalu encer. Sementara oli Welty Vigorous kira-kira 5 kilometeran itu sudah encer, sudah nggak layak pakai. Jadi dipakai ngebutnya belum sampai lama, masih ya kira-kira di pemakaian 5 km penulis sudah ngebut, itu sudah terlalu encer. Aditifnya wis habis, suara mesin wis kasar, getaran mesin sudah terasa. Top speed sudah mulai terhambat, sudah nggak licin, RPM mesin cepat turun di pemakaian 5 km. Jadi jelas bahwa formula yang diajukan oleh Pak Arif Hidayat itu nggak cocok untuk Indonesia. Yang berikutnya adalah ada promo ya, ada rekomendasi untuk menggunakan oli full sintetik. Full sintetik yang dimaksud adalah yang grup 3, karena katanya kalau PAO nggak cocok untuk Indonesia. Boh, alasannya apa? Lupa. Tapi katanya kalau PAO nggak cocok lah intinya. Jadi dia mengacu ke grup 3. Grup 3 itu memang ya penguapannya sedikit. Jadi dia ngomong kita itu harus pakai oli yang penguapannya sedikit. Ada salahnya di mana dia ngomong bahwa oli 20W50 itu penguapannya banyak. Itu tergantung dari base oilnya ya. Ada memang 20W50 yang mudah menguap, tapi ada yang tidak mudah menguap. Tapi harus diakui bahwa sekarang ini beredar bahan oli yang walau warnanya sudah hitam kelam, sudah rusak olinya, itu penguapan masih minim. Itu ada. Tapi bahan itu ya selain dari yang cepat hitam, cepat teroksidasi, cepat rusak olinya, cepat jadi encer, yang terutama adalah karena masalahnya yang cepat jadi hitam ini cepat jadi encer juga. Jadi selalu ya oli-oli yang cepat hitam itu cenderung cepat jadi encer. Memang nggak bisa dipukul rata ya. Kalau yang cuma sedikit hitamnya itu nggak terlalu. Tapi untuk yang cepat sekali jadi hitam itu pasti cepat jadi encer. Balik lagi lah, dia rekomendasikan pakai oli full sintetik grup 3. Nah, ada yang jelas-jelas dia itu bohong, karena dia ngomong bahwa API itu mengharuskan kalau yang SP itu harus full sintetik. Entah dari mana dia sampai berani ngomong gitu, sumbernya dari mana nggak jelas. Karena kalau kita cari di dokumennya API itu sama sekali tidak ada kata-kata full sintetik. Jadi kalau kita download dokumen yang namanya API 1509
terus kita search kata-kata sintetik, nggak ada di situ, sama sekali nggak ada. Yang sintetik pun nggak ada, apalagi kata-kata full sintetik, makin tidak ada lagi kan. Nah, artinya apa? Artinya jelas bahwa omongannya Pak Arief Hidayat itu mengada-ada. Nggak ada sebutan full sintetik di dokumennya API. Kalau sampai diklaim bahwa yang API SP harus full sintetik, itu jelas bohong, jelas salah, nggak sesuai kenyataan. Karena di API sendiri pun tidak mengenali istilah sintetik. Oli grup 1, 2, 3 di API itu ada. Tapi itu adalah hanya klasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Kategori yang tidak begitu mencerminkan kualitas dari sisi pelumasannya, dari sisi pelicinannya. Kategorinya lebih bergantung pada polusinya lah, pada kemurnian olinya. Jadi ya, karena nggak ada hubungan dengan kualitas, grup 1, 2, 3 itu kita nggak bisa sebut grup 3 kualitasnya lebih baik. Karena toh dari API pun membolehkan penggunaan bahan apapun ya, termasuk juga yang disebut sintetik secara pemasarannya. Jadi itu ya sayangnya yang seperti itu masih banyak terjadi. Sayangnya kebohongan-bohongan seperti itu masih menyebar ya. Sayangnya pakar-pakar oli Indonesia itu bohlah sumber ilmunya dari mana, karena omongannya kok gak sesuai kenyataan gitu. Soal kekentalan salah, soal perlindungan di mesin dingin juga salah, soal full sintetik API SP harus full sintetik itu juga salah, soal polimer itu juga salah. Nah, kalau yang begitu salah terus ya akhirnya apa? Ya jadinya konsumen bakal dapat produk yang nggak sesuai, bakal dapat produk yang justru ketika dipakai akan membawa masalah. Ada rekomendasi di situ di video tersebut bahwa ganti oli yang baik itu ya minim 5.000 km. Padahal gara-gara rekomendasi oli-oli yang terlalu encer, oli-oli yang base oilnya tidak bagus karena yang diuji cuma aditif itu, 5.000 km itu jadi terlalu pendek, terlalu lama. Malah nggak aman 5.000 km karena ya olinya sudah rusak sebelum 5.000 km. Bahkan sebelum 2.000 km pun bisa aja sudah rusak. Jadi ya sekarang ini kalau disebut 83% kendaraan itu rusak karena oli, itu karena memang rekomendasi olinya pada ngaco semua. Bukan karena salah pemiliknya, tapi salah yang merekomendasinya. Sayangnya seperti itu. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.